Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pelosok Sumedang. Bertemu lagi dengan saya Teh Mimin yang sedang berada di perjalanan. Mau kemanakah kita hari ini? Teman-teman, kali ini saya sedang berada di Jalan Lingkar Dharma Raja Wado. Setelah sebelumnya saya melihat kondisi Bendungan Jati Gede di Pantai Cibungur atau Pantai Bagelen, Kecamatan Dharma Raja, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Kecamatan Wado. Buat teman-teman yang belum melihat video sebelumnya, yaitu di Dharma Raja di Pantai Bagelen, silahkan cek dulu video sebelumnya, karena video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jarak yang ditempuh dari pertigaan Dharma Raja sebelum masuk ke Jalan Lingkar Dharma Raja Wado hingga ke Tugu Wado adalah kurang lebih 8,7 km. Sedangkan untuk jalan lingkarnya sendiri ini panjangnya 6,5 km. Jalan lingkar ini merupakan jalan pengganti setelah jalan utama yang menghubungkan antara Dharma Raja ke Wado sudah terendam Bendungan Jati Gede pada tahun 2015. Selain menghubungkan antara Dharma Raja dengan Wado, jalan ini juga menghubungkan antara Sumedang ke kota Garut, ke kota Tasikmalaya, dan juga ke kota Majalengka. Jadi bisa ya teman-teman menuju arah Majalengka dari arah sini, dari Jalan Lingkar Dharma Raja Wado. Yaitu nanti akan melewati Jatinunggal, terus ke Kirisik, terus masuk ke Bantar Ujeg, atau juga bisa melewati Cakrabuana, terus nanti nyampenya ke Lemah Putih, kemudian ke Lemasuki. Nah teman-teman, ini sepertinya kita sudah mulai masuk ke Desa Cisurat. Nah, buat teman-teman yang kemarin nanya-nanya di mana sih letaknya makam Prabu Gajah Agung. Nah, ini makam Prabu Gajah Agung letaknya di sini ya teman-teman, daerah sini nih. Tapi di sebelah kanan tadi sudah terlewat jalannya ya. Jadi dari sini nih, dari Jalan Lingkar Dharma Raja Wado ini ada jalan ke kanan tuh. Itu menuju ke Lembur Cicanting namanya ya. Lembur Cicanting masuk Desa Cisurat. Nah, di situ ada makam Prabu Gajah Agung yang merupakan adik dari Prabu Lembu Agung. Jadi kalau ada yang nanya, kemarin nih di komentar ada yang nanya, Teh kalau makam Prabu Gajah Agung kerendam enggak? Nah ini teman-temannya jawabannya ya. Ini karena posisinya di sebelah kanan, tidak bukan wilayah genangan Jati Gede ya. Karena ini kan sudah terhalang jalan ya, kan jalan ini adalah jalan pengganti yang jalan utama yang terendam. Jadi kalau Prabu Gajah Agung atau makam Prabu Gajah Agung aman ya teman-teman, karena berada di sebelah kanan. Dan jaraknya pun lumayan, sekitar 2 km dari jalan raya ini ya. Nah mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa berkunjung juga supaya teman-teman tahu di manakah lokasi tepatnya makam Prabu Gajah Agung yang merupakan Raja Sumedang Larang yang keempat. Dan yang ini yang di sebelah kiri pun ini nih, sebelah kiri saya nih, ini bukan daerah rendaman, ini udah tinggi posisinya ya, dataran tinggi. Dan ini memang merupakan batas dari rendaman bendungan air Jati Gede. Jadi di bawah desa ini Cisurat ya teman-teman. Dari arah tadi Dharma Raja ada Sukamenak, ada Cisurat, itu desa itu datarnya tinggi teman-teman, dan ke bawahnya itu berbentuk ada yang landai, ada yang curam, dan itu merupakan pantai Jati Gede. Dan di sepanjang pantainya itu banyak banget spot ngusupnya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang hobi mancing ini boleh dicoba nih ya di Pantai Sukamenak ataupun di Cisurat. Jalannya kemana? Ya ini dari jalan ini tinggal banyak nih jalan yang masuk ke arah kiri ini, banyak banget ya. Ada yang ke situ, ada yang ke Cisurat, ada yang ke Sukamenak. Itu bisa masuk ke sananya, nanti banyak spot mancing ya. Nah teman-teman, dari sini terlihat ada bangunan putih tuh, itu masjid ya teman-teman. Barusan kita lewati ada perempatan tuh. Nah perempatan itu untuk yang ke arah kanan itu adalah yang menuju ke arah Kecamatan Cibugel. Yaitu tadi cirinya itu teman-teman, yang tadi ada bangunan putih, itu adalah bangunan masjid, namanya Masjid Kabul Al-Karomah. Itu berada di Desa Cipasang, Kecamatan Cibugel. Nah dari kemarin tuh ada yang nanya-nanya ya, Teteh udah pernah belum katanya ke Cibugel? Pernah, saya udah berapa kali ya ke Cibugel. Nanti deh suatu saat
saya buat lagi postingan yang barunya. Kita akan melewati jalur Cibugel hingga menuju ke Limbangan, oke, ke Garut. Oke, nanti kita coba ya. Nah teman-teman, ini jalannya udah mulai rusak nih, jalan lingkar Dharma Raja Waduk nih kan. Ini sepertinya ada tanggul selokan yang jebol nih dari musim hujan tahun lalu ini, tahun 2023 nih. Ini seharusnya segera diperbaiki ya sebelum kerusakan parah ini. Dan memang tadi yang sudah kita lewati ya, di beberapa titik jalan lingkar Dharma Raja Waduk ini emang beberapa titik ada yang sudah rusak, ada yang bergelombang juga, ada yang berlubang-lubang, ngagetin tadi ya. Nah teman-teman, kita melewati jembatan di atas Sungai Cimanuk nih teman-teman. Berarti kita sudah masuk ke Desa Cikareo. Melintas di jalan lingkar Dharma Raja Waduk ini, sepanjang jalan memang disuguhkan pemandangan alam yang indah banget teman-teman. Hamparan sawah yang luas, gunung-gunung menjulang tinggi, bukit-bukit yang hijau. Wah, pokoknya mantep banget teman-teman. Ini mudah-mudahan segera diperbaiki ya kerusakan-kerusakan sedikit-sedikitnya nih di jalan ini, supaya pengendara lebih nyaman lagi. Apalagi nanti kayaknya ini akan lebih banyak lagi para pengunjung wisatawan yang akan berkunjung ke Masjid Al-Kamil melewati jalur ini sehubungan dengan adanya longsor di Jalan Lingkar Timur Jati Gede. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa Jalan Lingkar Utara Jati Gede akan dibangun tahun ini loh teman-teman. Kalian tahu kan jalan proyek Jati Gede? Nah, dulu namanya Jalan Proyek Jati Gede karena dipakai untuk mengangkut material proyek pembangunan Bendungan Jati Gede. Nah, sekarang namanya diganti menjadi Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Nah, bisa masuk dari Situ Raja, masuk ke Warung Ketan, terus masuk ke Pajagan, dan ada petunjuk menuju Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Jadi nanti posisinya itu wisata Tanjung Duriat, wisata Buricak Burinong, dan juga wisata Taman Seribu Cahaya nanti berada di Jalan Lingkar Utara Jati Gede. Keren kan teman-teman? Nah itu nanti Jalan Lingkar Utara itu akan tembus ke Pasir Ingkik teman-teman. Jadi nanti Jalan Lingkar Utara itu akan nyambung ke Jalan Lingkar Dharma Raja Waduk, ke jalan ini. Dan nanti dari sananya Jalan Lingkar Timur tuh, dari Jalan Lingkar Timur masuk ke Jalan Lingkar Utara, dari Jalan Lingkar Utara masuk ke Jalan Lingkar Dharma Raja Waduk. Dan mudah-mudahan kedepannya segera dibangun juga Jalan Lingkar Selatan, yaitu dari Waduk menuju ke Jatinunggal gitu teman-teman. Wah, pokoknya kebayang deh kalau sudah jadi jalan itu, pasti nih wisata Sumedang keren banget, pasti bikin betah. Nah teman-teman, tidak terasa 6 km sudah berlalu. Nih di depan kita ada pertigaan, dan itu pertigaan yang menuju ke arah kanan itu adalah menuju ke Garut ya teman-teman. Oh ya teman-teman, perjalanan kita kali ini nanti yang pertama saya akan melihat ke pantai atau basisir di Waduk ya. Kita akan melihat kondisi air dari basisir Waduk. Apakah Tugu Waduk sudah terendam lagi ataukah belum? Dan juga akan melihat muara dari Sungai Cimanuk. Apakah masih terlihat aliran sungainya ataukah sudah terendam lagi oleh Bendungan Jati Gede. Tujuan yang kedua di Waduk ini yaitu akan mengunjungi atau melihat curug yang indah. Curug di Waduk teman-temannya, ternyata ada curug dekat dari sini ya. Nanti kita akan ke sana, yaitu berada di Cikareo Utara. Dan tujuan yang ketiga yaitu nanti saya akan menuju ke perbatasan Sumedang dengan Garut, yaitu di Cilengkrang. Nah teman-teman, saya sudah berada di pusat pemerintahan Kecamatan Waduk. Kantor kecamatannya sudah terlewat.
Dan ini sudah sampai di Pasar Wado. Ini pasarnya di sebelah kiri saya teman-teman ya. Nah ini pintu masuk menuju ke pasarnya. Dan nanti di depan juga ada masjid, ada alun-alunnya, masjid besar ya. Sudah dekat teman-teman ini ya, Wado. Nanti ada di depan sampai. Dan ini saya akan lurus terus menuju pantai. Tidak jauh dari sini teman-teman ya. Kurang lebih dari sini berapa ya? Ya 300 meteran lah, kita akan segera sampai. Buat teman-teman yang sudah pernah melewati jalur ini, buat teman-teman yang sudah pernah ke Wado, ayo dong berbagi cerita ya, kita share pengalaman. Nih teman-teman, sebelah kiri saya ada alun-alun Wado baru itu lagi dibangun, kayaknya bagus banget deh ya. Nah ini di depan, nah dari sini belok ke kanan tuh teman-teman, tadi itu adalah jalan menuju ke Jatinunggal ya teman-teman, melewati jembatan cinta. Nah itu nanti yang direncanakan akan menjadi jalan lingkar selatan Jati Gede, yaitu dari Wado menuju ke Jatinunggal, dan nanti jalannya bertemu dengan jalan lingkar timur Jati Gede. Teman-teman ini saya sudah sampai ya. Nah ini, wah ini bekas yang jualan nih teman-teman, rame ya. Biasanya kalau hari Minggu memang ada pasar di sini teman-teman ya. Setiap hari Minggu ini rame teman-teman, ada pasar ya, pasar pagi itu. Buat teman-teman nih yang belum pernah coba ke sini Minggu pagi, cobain deh ke Wado ke sini. Minggu pagi itu rame teman-teman, sekitar sampai jam 10-an lah baru pada bubar gitu. Nah teman-teman, saya sudah nyampe di Wado dan motor Honda PCX 160 warna hitam diparkir dulu, dan saya Nah teman-teman, ternyata Tugu Wadonya masih terlihat ya teman-teman. Ternyata di sebelah sini airnya belum naik nih teman-teman. Ini nanti kalau misalkan airnya sudah maksimal, biasanya sih maksimalnya di sekitar Mei ya, April Mei ini sudah terendam, karena ini merupakan area rendaman Bendungan Jati Gede. Termasuk warung yang tadi ya teman-teman, itu juga merupakan area rendaman. Jadi nanti warungnya si Teteh tuh biasanya namanya warung Bongsor ya, saya udah sering ya langganan di situ tempat saya nongkrong. Nah kalau ke Wado, nah itu nanti biasanya kalau misalkan air sudah nyampe maksimal, warungnya berubah jadi warung apung teman-teman, karena masuk ke wilayah atau area rendaman Bendungan Jati Gede. Jembatan Pak? Masih biasa? Biasa, motoran awet biasa. Oh gitu. Nah teman-teman, kita akan melihat Sungai Cimanuk yang merupakan penyuplai utama air ke Bendungan Jati Gede. Dan ini ternyata jembatannya masih bisa dilewati, bahkan motor masih bisa masuk katanya teman-teman tadi ya. Sebelum menjadi area rendaman Bendungan Jati Gede, jalan ini merupakan akses utama dari Kecamatan Dharmaraja menuju Kecamatan Wado, dan juga merupakan akses utama dari Kota Sumedang menuju ke Kota Garut, Kota Tasik, dan juga ke Kota Majalengka. Jadi melalui jembatan ini ya teman-teman. Dan ini selama musim kemarau, jembatan ini muncul lagi ya, bisa terlihat lagi, malah bisa dipakai lagi. Meskipun sudah terendam 9 tahun ini ya, meskipun sudah rusak sih ya, tapi masih bisa dilewati oleh motor ini ya. Oke, kita akan menuju ke sini teman-teman. Kita akan lihat dari atas jembatan, melihat aliran Sungai Cimanuk. Nah, area ini merupakan area muara dari Sungai Cimanuk sejak dibendung di Kecamatan Jati Gede. Sungai Cimanuk berhulu di Pegunungan Mandalagiri di Kabupaten Garut pada ketinggian sekitar 1.700 meter di atas permukaan laut. Mengalir ke arah timur sepanjang 180 km melalui Kota Garut, Kota Sumedang, Kota Majalengka, dan ke Kota Indramayu, dan terakhir bermuara di Laut Jawa. Dan di Sumedang ini, Sungai Cimanuk melewati wilayah Kecamatan Wado, Kecamatan Dharmaraja,
Kecamatan Jatigede, Kecamatan Tomo, dan Kecamatan Ujung Jaya. Nah, di bagian hilirnya Sungai Cimanuk ini cukup lebar teman-teman, sehingga dapat dilayari oleh kapal yang berukuran relatif besar. Katanya dulu ya, pada abad ke-16 nih, muara Sungai Cimanuk adalah pelabuhan yang ramai dan menjadi salah satu pelabuhan milik Kerajaan Sunda. Luas daerah aliran sungainya mencapai 3.584 km persegi dengan panjang total sungai mencapai 180 km. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa jalan-jalan juga teman-teman ya ke Garut. Kita bisa melihat nih hulu sungainya yang berada di Desa Simpang, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, tepatnya di Pegunungan Mandalagiri. Nah teman-teman, kalau kita melihat Sungai Cimanuk dari jalan tol, yaitu jalan tol Cipali ya, jalan tol Cipali di antara pintu tol Kertajati menuju ke Sumberjaya itu melewati jembatan Sungai Cimanuk. Itu gede banget teman-teman ya, lebar banget itu sungainya, karena itu di sana itu posisi di sana itu sudah banyak yang bergabung anak-anak sungai ke Sungai Cimanuk. Di antaranya ada Sungai Cirambatan, Sungai Cikeruh, Sungai Cisambeng, Sungai Cipelang juga, ada Sungai Cilutung juga, ada Sungai Cipeles, ada Cibabakan, ada Cipedes, ada Cipancar. Ini masih banyak teman-teman ya anak sungai yang belum saya ketahui nih. Yang familiar banget namanya yaitu ada Sungai Cipelang yang sumber airnya berasal dari mata air Cipelang berada di Kecamatan Conggeang. Terus juga ada Sungai Cilutung. Sungai Cilutung itu hulu sungainya dari wilayah mana itu ya, dari wilayah Majalengka kalau tidak salah, itu dari mata air di Pegunungan Cermai. Terus juga ada Sungai Cipeles. Sungai Cipeles yaitu mata airnya berada di pegunungan atau di perbukitan daerah Kecamatan Tanjung Sari. Nah teman-teman, kita melintasi jembatan menuju ke wilayah sini. Ini merupakan jalan menuju ke Desa Cisurat ya teman-teman. Jadi dulunya itu sebelum terendam ini, kalau warga dari Cisurat ke Wado ini bisa jalan kaki teman-teman ke arah sini ya, nih melewati jembatan ini gitu. Dan ini merupakan area rendaman Jatigede. Nah teman-teman, dari dataran ini yang sedang saya berada di sini itu ke sungai itu ke bawah itu ya tingginya lumayan ya, kurang lebih 3 meter lah, 2-3 meter ya ada ya. Nah selama air bendungan Jatigede surut, lahan ini dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Ini terlihat ada kebun jagung ya teman-teman. Kemarin sih di sini juga ada labu ya, labu yang gede-gede itu loh, yang buat bikin kolak. Nah kemarin di sini masih terlihat ini pohon-pohon kebun labu di sini. Ternyata sudah tidak ada, labunya sudah habis, alhamdulillah sudah dipanen. Dan ini mudah-mudahan jagungnya juga bisa dipanen ya teman-teman sebelum terendam lagi ini wilayah ini ya. Karena memang sudah biasa ketika air bendungan surut maka lahan dimanfaatkan oleh warga untuk bercocok tanam. Sebelah sana tadi melihat ada kebun ubi, ada juga yang kebun singkong gitu. Banyak banget yang memanfaatkan lahan ini. Nah teman-teman, saya akan melintasi lagi jembatan ini. Kita akan kembali ke tempat semula. Terus di mana? Oh di Cisurat. Terus kakek dia namanya Pak. Terus China. Nah teman-teman, kita akan turun lagi ke sini melewati lagi jembatan Cimanuk yang sebentar lagi, beberapa minggu lagi akan segera terendam lagi teman-teman ini ya. Karena pada musim penghujan ini fungsi dari bendungan akan dimaksimalkan, yaitu untuk menyimpan cadangan air untuk pengairan di musim kemarau nanti. Nah teman-teman, kita akan melewati lagi Tugu Wado. Ini dulunya ini berada di pertigaan jalan ya teman-teman, Tugu ini.
Nah teman-teman, setelah ini saya akan menuju ke sebuah curug yang berada di Kecamatan Wado ini, berada di Desa Cikareo Utara, tepatnya di Dusun Gandoang. Nah kita akan menuju ke sana, jaraknya tidak jauh dari sini teman-teman, cuman 4 km. Tapi saya sengaja nih pengen muter dulu di Jembatan Cinta ini. Ini jembatan ini fenomenal loh teman-teman, nggak tahu gimana ceritanya kenapa disebut Jembatan Cinta ini. Nah, muter di sini nih sengaja ya supaya bisa menikmati indahnya Jembatan Cinta yang berada di sisi Bendungan Jati Gede. Nah teman-teman, terima kasih banget kalian sudah menonton video Pelosok Sumedang. Jangan lupa di like, di komen, dan di share. Dukung terus channel Pelosok Sumedang dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya. Setelah ini kita akan menuju ke Curug Gandoang atau Curug Tirta Buana, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya di lokasi curug. Terima kasih banget teman-teman, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.